Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febi Eviana dari Prodi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Tanjung Pura. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan berbagai macam teori pembentukan alam semesta dan pembentukan bumi menurut para ahli. Maka dari itu, mari dengarkan penjelasannya dan pembahasan di video kali ini. See you. Thank you. Alam semesta atau yang biasa disebut jagat raya, yaitu seluruh ruang dan waktu kontinu tempat kita berada, berisi bermiliar-miliar benda angkasa meliputi galaksi, kosmis, partikel, dan lain-lain. Lalu, bagaimana alam semesta terbentuk? Untuk itu, mari kita kaji dalam teori alam semesta. Yang pertama akan kita jelaskan yaitu 1. Teori Big Bang atau ledakan dahsyat atau disebut dentuman besar, merupakan sebuah peristiwa yang menyebabkan pembentukan alam semesta berdasarkan kajian kosmologi mengenai bentuk awal dan perkembangan alam semesta. Berdasarkan permodelan ledakan ini, alam semesta awalnya dalam keadaan sangat panas dan padat, mengembang secara terus-menerus hingga hari ini. Georges Lemaitre, seorang biarawan Katolik Roma, Belgia, dianggap sebagai orang pertama yang mengajukan teori ledakan dahsyat mengenai asal-usul alam semesta pada tahun 1927. Walaupun ia menyebutnya sebagai hipotesis atom purba, kemudian teori dari Georges Lemaitre ini dikembangkan lagi oleh Alexander Fridman dan Edwin Hubble pada tahun 1929. Setelah teori pertama, kita lanjutkan teori kedua, yaitu teori keadaan tetap atau teori ciptaan sinambung. Menyatakan bahwa teori keadaan tetap atau teori ciptaan sinambung menyatakan bahwa jagat raya selama berabad-abad selalu dalam keadaan yang sama, dalam zat hidrogen senantiasa diciptakan dari ketiadaan. Penambahan jumlah zat dalam teori ini membutuhkan waktu yang sangat lama, yaitu kira-kira 1000 juta tahun untuk satu atom dalam satu volume ruang angkasa. Teori ini dikemukakan oleh beberapa ahli astrofisika dan astronomi bernama Thomas Gold, Hermann Born, Fred Hoyle, yang berasal dari Universitas Cambridge di tahun 1948. Dalam teori ini menjelaskan bahwa alam semesta tidak memiliki awal dan juga tidak memiliki akhir. Kemudian teori yang ketiga, teori osilasi atau mengemban dan memampat, di mana menurut teori ini jagat raya terbentuk karena adanya siklus materi yang mengembang akibat reaksi inti hidrogen. Teori ini menjelaskan bahwa bumi atau jagat raya bersifat tetap, tidak ada permulaan dan akhir, dan akan tetap sama sampai kapanpun. Teori ini dikemukakan oleh Fred Hoyle yang juga pencetus teori keadaan tetap. Teori ini dikemukakan pada tahun 1948. Teori osilasi ini juga sama seperti teori keadaan tetap. Menurut teori osilasi, sekarang alam semesta tidak konstan, melainkan berekspansi mulai dengan adanya dentuman besar atau Big Bang. Nah, itu adalah teori-teori pembentukan alam semesta. Selanjutnya,
kita akan membahas teori-teori pembentukan bumi menurut para ahli. Bumi adalah planet ketiga dari matahari yang merupakan planet terbesar kelima dari seluruh planet, dan bumi merupakan planet yang menjadi tempat tinggal para makhluk hidup terbanyak dan terpadat. Dan juga manusia terdapat di dalam planet bumi. Bumi terkadang disebut dengan dunia atau planet biru karena warnanya dari angkasa berwarna biru. Bumi mempunyai bentuk bulat tak sempurna. Planet bumi juga memiliki gravitasi atau gaya tarik. Bumi mengalami rotasi dan juga revolusi. Lantas, teori apa saja yang akan menjelaskan proses terbentuknya bumi? Mari kita bahas. Teori pertama yaitu teori Laplace atau teori nebula. Teori ini dikemukakan oleh ahli matematika dan astronomi Prancis pada tahun 1969, yaitu Pierre-Simon Marquis de Laplace. Ia mengemukakan bahwa bumi terbentuk dari gugusan gas panas yang berputar pada sumbunya kemudian terbentuk. Sebagian cincin gas tersebut terlempar keluar dan tetap terus berputar. Cincin gas yang berputar akan mengalami pendinginan, sehingga terbentuklah gumpalan-gumpalan bola yang menjadi planet-planet, termasuk juga bumi. Nah, itu adalah penjelasan dari teori pertama. Mari kita dengarkan lagi untuk teori yang kedua. Kemudian lanjut ke teori kedua, yaitu teori planetesimal. Teori ini menyebutkan bahwa matahari tersusun dari gas yang bermassa besar dan ada satu bintang melintas dekat dan hampir terjadi tabrakan. Teori ini dikemukakan oleh Forrest Roy Moulton beserta Thesis Chamberlain, yaitu seorang ahli astronomi Amerika. Forrest, setelah bintang melintas dan berlalu, massa gas yang berputar kemudian mengelilingi matahari, kemudian menjadi dingin dan terbentuklah platesimal atau suatu cincin yang lama-kelamaan menjadi padat. Beberapa platesimal yang terbentuk kemudian akan saling tarik-menarik dan bergabung jadi satu hingga kemudian membentuk suatu planet, termasuk diantaranya planet bumi. Setelah mendengarkan penjelasan teori kedua, kita lanjut teori yang ketiga, yaitu teori tidal. Teori ini dikemukakan oleh James Jeans dan Harold Jeffreys yang merupakan dua ilmuwan asal Inggris yang pada tahun 1918. Kemudian teori keempat, yaitu teori Weierstrass. Teori ini mengungkapkan bahwa tata surya pada mulanya berbentuk awan yang sangat luas yang terdiri dari gas hidrogen, debu, dan gas helium. Unsur ringan menguap dan yang berat menggumpal. Kemudian teori kelima, teori Kuiper. Teori ini mengemukakan bahwa pada mulanya ada nebula besar berbentuk piringan cakram. Pusat piringan adalah protomatahari, sedangkan massa gas yang mengelilingi protomatahari disebut protoplanet. Teori ini dikemukakan oleh Gerard Bell Kuiper. Pada teorinya, ia memasukkan berbagai unsur-unsur ringan, di antaranya helium dan hidrogen. Kemudian teori keenam, teori Whipple. Teori ini mengungkapkan bahwa pada mulanya tata surya terdiri dari gas dan kabut debu aneh yang mengandung nitrogen yang sedikit komis yang berrotasisme membentuk semacam piringan. Teori ini dikemukakan oleh Fred L. Whipple. Whipple merupakan seseorang ahli astronom Amerika. Debu dan gas yang berotasi ini kemudian menyebabkan terjadinya pemekatan massa hingga kemudian menggumpal menjadi padat. Sementara kabutnya menguap hilang ke angkasa. Kemudian teori yang ketujuh, teori bintang kembar. Teori ini dikemukakan oleh
seorang asli astronom Inggris pada tahun 1930-an, yaitu Lytton, di mana bahwa mulanya matahari merupakan bintang kembar yang mengelilingi sebuah medan gravitasi. Tapi ada sebuah bintang yang menabrak salah satu bintang kembar tersebut dan mungkin menghancurkannya. Nah, itu adalah penjelasan dan pembahasan dari teori pembentukan alam semesta dan pembentukan bumi. Baiklah, thank you for watching. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.